Mengulas isi buku. Tema kelima. A. Menguraikan butir-butir penting dari 2 buku nonfiksi dan 1 novel. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. 3,9 Menguraikan butir-butir penting dari 2 buku nonfiksi atau buku pengayaan dan 1 buku novel. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari tema ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menguraikan butir-butir penting dari 2 buku nonfiksi dan 1 novel. Kedua, menyusul ikhtisar dari 2 buku nonfiksi dan ringkasan dari novel yang dibaca. Buku pengayaan adalah buku yang isinya memiliki manfaat untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dari siapa saja yang membacanya, baik dalam hal ilmu, pengetahuan, atau maupun keterampilan. Sinonim dari buku pengayaan adalah buku bacaan, buku perpustakaan. Karakteristik buku pengayaan adalah: pertama, materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Kedua, pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka dasarnya. Ketiga, materi disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif. Keempat, penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, puisi, dialog, dan atau menggunakan penyajian gambar. Kelima, penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovasi. Berdasarkan isi yang disajikan, buku pengayaan dibagi 3 yaitu: pertama, buku pengayaan untuk pengetahuan. Kedua, keterampilan. Ketiga, kepribadian. Buku pengayaan pengetahuan adalah buku yang memuat materi dengan tujuan memperkaya pengetahuan seseorang pada bidang tertentu. Ciri-ciri buku pengayaan pengetahuan adalah sebagai berikut. Pertama, materi atau isi buku bersifat kenyataan. Kedua, pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum. Ketiga, pengembangan materi bertumpu pada pengembangan ilmu terkait. Keempat, bentuk penyajian berupa deskripsi dan dapat disertai gambar. Kelima, penyajian isi buku dilakukan secara terperinci atau detail. Contoh judul buku pengayaan pengetahuan adalah: pertama, Taman Obat Penyembuh Ajaib karya Herminia de Guzman Lidion. Buku pengayaan keterampilan, buku yang memuat materi dengan tujuan memperkaya penguasaan keterampilan bidang tertentu. Ciri-ciri buku pengayaan keterampilan adalah: pertama, materi atau isi buku pengembangan keterampilan yang bersifat faktual. Kedua, materi atau isi buku berupa prosedur melakukan. Kedua, suatu jenis keterampilan. Ketiga, penyajian materi dilakukan secara prosedural. Keempat, bentuk penyajian dapat berupa narasi atau deskripsi yang dilengkapi gambar atau ilustrasi. Kelima, bahasa yang digunakan bersifat teknis. Contoh judul buku keterampilan adalah: pertama, membuat mesin tetes elektronik karya Kelly S. Kedua, budidaya ayam Bangkok karya Dudung Abdul Muslim. Buku pengayaan kepribadian adalah buku yang memuat materi dengan tujuan meningkatkan kepribadian seseorang dalam kehidupan. Ciri-ciri buku pengayaan kepribadian adalah: pertama, materi atau isi buku dapat bersifat faktual atau rekaan. Kedua, materi atau isi buku meningkatkan dan memperkaya kualitas kepribadian atau pengalaman batin. Ketiga, penyajian materi atau isi buku dapat berupa narasi, deskripsi, puisi, dialog, atau gambar. Keempat, bahasa yang digunakan bersifat figuratif. Contoh judul buku pengayaan kepribadian adalah: Merakit dan Membina Keluarga Bahagia karya W. J. Batra
dan kawan-kawan. Butir-butir penting buku pengayaan sebagai berikut. Pertama, identitas buku perlu dicatat agar kita atau pembaca mengetahui referensi buku tersebut. Contoh identitas buku: judul, 4 hari mahir menulis artikel, cerpen, novel, skripsi, ISBN 97860276008-72-6, penulis Agustina Subahman, penerbit Syura Media Utama, terbit Februari tahun 2014, isi 102 halaman. Kedua, manfaat materi atau isi buku. Sebagai contoh, buku berjudul 4 hari lahir menulis artikel, cerpen, novel, skripsi sangat memotivasi para pembaca. Ketiga, format buku. Isi, sampul, atau cover dikemas menarik. Gambar-gambar pendukung akan menjadi kesan tertentu pembaca. Keempat, penyajian materi atau isi buku. Materi, isi, penulisan yang dipaparkan akan lebih menarik daripada buku pokok. Kelima, bahasa yang digunakan yaitu lugas, logis, menarik, dan mudah dipahami. Keenam, kelebihan buku penunjang biasanya terletak pada kebebasan penulis untuk memaparkan detail isi sesuai yang dimaksud. Butir-butir penting novel antara lain. Pertama, identitas buku. Contoh identitas buku: judul, Bumi Manusia, ISBN 978-97-323-4, penulis Pramuka Anantatur, penerbit Lentera Diantara, terbit ke-2015, isi 535 halaman. Kedua, struktur dan kaidah novel yang jelas, yang mencakup pemaparan, penanjakan, klimaks, pelarain, dan penyelesaian. Ketiga, unsur intrinsik yaitu tema, amanat, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur ekstrinsik yaitu latar belakang dan pendidikan pengarang. Keempat, pesan pengarang atau amanat, nilai-nilai, perilaku, sikap tokoh yang dapat diteladani dalam cerita. Kelima, gaya bahasa yang digunakan, bahasa yang halus, penuh dengan pesan menarik dan dapat dinikmati. Keenam, kelebihan bahasa misalkan gaya, pemaparan persoalan, struktur penyajian, dan latar suasananya. Evaluasi. Pertama, sebutkan definisi buku pengayaan dan buku pengayaan keterampilan. Kedua, sebutkan jenis-jenis buku pengayaan. Ketiga, sebutkan butir-butir penting buku pengayaan. Keempat, sebutkan butir-butir penting novel.